Pagi semua, kita mulai jam 7 lewat 40 ya. Nunggu yang lain ya. Iya, Pak. Baik, Pak.
Oke, selamat pagi semua. Saya mulai saja ya. Sebentar. Absen. Oke. Ya, ini dia betul. Sudah kelihatan nggak yang saya share screen? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, makasih. Sekarang tanggal 27, tanggal 6. Tanggal 3, maaf. 36. Wait a minute. Oke. Aulia Puspa Nabila. Halo. Aulia nggak ada ya? Firly, Hadir, Pak. Intan Atnasari, Kamalia Madiah, Hadir, Pak. Muhammad Fahmi, Novita Sari, Wulandari. Hadir, Pak. Oke. Oh ya, Intan. Halo Intan. Halo Intan, bisa dengar suara saya? Halo Intan. Oke. Tolong di chat si Intannya ya, kenapa nggak nyaut-nyaut? Iya, Pak. Oke. Oh iya, ini dia. Materi. Lagi pilek. Iya, ini pada pertemuan ini kita coba akan bahas SQL dan akan lebih banyak praktek di sini. Saya harap kalian belajar menggunakan, udah ada laptop ya, jadi nggak pakai HP. Kalau HP nggak bisa nyoba ya. Sebelumnya itu kalian bisa download SMPP. Harusnya kalau mata kuliah yang dulu kalian sudah download ya. Nah, ini kalian bisa download SMPP. Versinya mau OS-nya apa bisa pilih sendiri. Yang pasti cuman 3 sekarang itu, Windows, Linux, dan macOS. Ya. Linknya kalau nggak tahu ketik di Google SMP download, post fetch itu langsung diklik. Pertama habis itu langsung download. Oke, itu. Nah, harusnya kalau kalian udah pernah baca pemrograman web, PHP. Nah, PHP juga pemrograman web sih. Nah, kalian pasti disuruh install ini juga untuk mempermudah ya. Ya, kita buka SMPP-nya. Ya, kita buka SMPP-nya. Ya, habis itu kita tinggal start aja. Ya. Oke. Oke, kita BNI do start ya.
Nah, jadi apa itu database ya? Database itu adalah kumpulan banyak tabel ya, kumpulan tabel yang berupa informasi ya. Nah, kemudian kenapa kumpulan tabel ya? Karena database itu sendiri terdiri dari beberapa atau banyaknya tabel. Nah, tabel yang berisi ada kolom, ada baris, ya, yang pasti berisi tentang informasi. Nah, kalau gampangnya database itu disebut rumah dari data, gitu. Makanya sebanyak orang sebut rumah data. Ya, nah database itu sendiri nanti ada terbagi dua. Yang nggak tahu saya di buku di ini ada apa enggak, tapi terbagi dua, yaitu RDBMS dan non RDBMS. Apa itu RDBMS? RDBMS itu relational database management system. Jadi struktural, ya, relasional, struktural, artinya antara satu table dengan table yang lain di dalam database itu punya keterkaitan. Apa yang membuat mereka keterkaitan, yaitu adanya sebuah unique atau primary key, unique key, ya, yang itu membuat mereka semacam apa, benang merahnya di situ antara satu table lain ke table yang lain. Ya, nanti kita akan belajar dan itu contohnya apa relational database? Ya, contohnya MySQL ini relational database. Terus Oracle relational database. Lagi ODB relational database. Nah, sedangkan untuk yang unstruktural itu contohnya kalau di Amazon DB, nah itu contohnya unstruktural. Microsoft Access bisa dibilang juga semi unstruktural. Oke. Oke, saya lanjut aja ya. Ya. Ini sebentar. Nah, ini jadi seperti saya bilang kita langsung praktek ya. Ya, tadi download dulu SMPP-nya udah di-download. Nah, kemudian kita bisa langsung sebentar membuka ini contohnya gini, download dulu di sini. Nah, coba saya share screen aja. Bukan saya screen apa, saya share materinya sebentar. Saya zip aja. Buka video lah. Semua aja. Karena ada yang nggak bisa buka. Kadang seperti gitu. Sebentar ya. Karena ini saya sebentar. Saya namanya di cloud ya. Nah ini jadi kalau OneDrive begini adanya cloud nih. Nah pada dasarnya dia bisa di-keep di sini atau bisa dia nggak bisa di-keep sini. Artinya saya harus terhubung ke internet ketika saya mau mengakses ini. Enaknya apa ketika laptop saya bermasalah, data saya pasti aman. Gitu. Jadi satu bantu kali kayak tiba-tiba MacBook saya yang kemarin saya nyalain nggak bisa nggak nyala. Untung ada cloud, datanya semua aman. Nah itu
bisa diambil, di-download langsung materinya. Kita lanjut lagi ya. Oke. Oke, tadi kita udah download dulu, download SMPP, habis itu kita buka SMPP kita. Ya. Kita bisa langsung kalau di Windows saja SMPP ini langsung diklik. Ya. Langsung diklik, nanti tampilannya akan seperti ini. Di start aja langsung MySQL-nya. Ya. Ini detail step by step-nya. Nah, ini ada step by step menggunakan SMPP, menggunakan query database menggunakan command line ya. Atau gampangnya kalau kalian mau, contohnya gini, kita buka command line, kita ikutin aja dulu, cd, dan ini cmd ya. Ya, udah buka gini, habis itu kita ke sini. Nah, cd SMPP nih. cdc. Jadi kalau teman-teman misalnya malas untuk nulisnya nih, kayak saya nih, saya malas nulis kan, teman-teman cukup ya, tekan tab. Ya, tapi tulis dulu huruf awalnya. Ya, kalau dia unik, ya, atau nih kayak saya tekan B nih, nyata ada macam-macam nih huruf di B di situ di folder MySQL. Nah, ya bisa langsung tab, habis itu kita enter, ya. Nah, habis kita enter langsung kita login. Ya, sebentar biar enak. Langsung kita login di sini. Langsung kita login MySQL. Nah, ini saya pakai tab ya, jadi saya langsung panggil si launch filenya, execution filenya, atau kita bisa aja langsung manggil MySQL, itu nggak masalah ya, karena dia udah dipakai alias. Nanti kalian ini udah di sistem operasi sih, nanti ada aliasnya, kita naming di sini. Nah, by system dia dipakai alias, makanya bisa langsung MySQL ya, root min p. Nah, min u itu artinya user root, min p itu aja password. Nah, dikarenakan di default SMPP itu maupun kalau kita yang sama SQL juga itu nggak ada passwordnya, rootnya ya, lewat-lewat aja, enter aja langsung ya. Nah, ini kita sudah di halaman sintaks dari MySQL. Oke. Ya, ini sudah. Nah, kenapa kok MySQL, Pak, tapi di sini MariaDB? Nah, itu pertanyaan bagus. Karena tahun 2019 atau 2016 ya, 2016 atau 2017 saya lupa, MariaDB mengakuisisi MySQL menjadi salah satu produknya. That's why ada MariaDB itu saya di sini. Jadi MariaDB itu sebenarnya sama juga. Contoh dari sebelum pertama itu ada itu MySQL. Kemudian open source ngebuat lagi sejenis database, ya relational database yang pakai code-nya MySQL, itu namanya MariaDB. Jadi sekarang MySQL terkadang masih dibilang, ada yang bilang, oh itu MariaDB, memang benar, nggak ada yang salah. MySQL juga MySQL gitu. Jadi karena sudah ada akuisisi, tapi akuisisi perusahaannya gitu, kalaupun ini sifatnya MySQL open source ya, tapi ada sesuatu part bagian dari MySQL itu yang yang komersial ya. Tapi saya kurang tahu jelas bagian yang mananya ya.
karena dia butuh profit untuk menjalankan sebuah perusahaan. Ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini kalau mau quit ya di sini. Nah, ini untuk kalau ini kita mau lihat dari servisnya jalan apa enggak. Kalau ini kalau kita mau lihat versionnya, nah, harusnya kalau saya ketik sini aja jalan. Oh, agak. Harus di luar ya sebentar ya. Saya salah komennya pas ini. Version. Wait, tulisan saya nggak salah. Oh, MySQL admin. Nah, ini dia. Ya. Ini contohnya MySQL. Nah, kalian coba juga di rumah ya. Ada yang belum saya absen? Ini ada nama baru di sini. Olin. Siapa itu Olin? Halo? Novitasari, Pak. Lupa rename. Oh. Novitasari. Udah absen ya? Novita belum. Tadi masuk jam 7.45. Ada lagi sebelum saya tutup? Oke, Aulia sakit atau gimana ini? Tolong cari tahu aja ya. WhatsApp aja nanya kabarnya. Kalau saya yang tanya kan kesannya gimana? Oke. Kita balik lagi. Oke, ini dia. Ini masih dasar ya. Ya ini nanti kalau mau yang lebih kompleks, nah ini dia nampilin tanggal secara date ya. Ya kalau waktu dan jam, time, terus kalau langsung aja nih bisa kalian coba nih semua kalian. Sebenarnya yang begini-gini sih nggak begitu ini ya. Nah, data definition language. Nah, ini yang menarik. Nah, apa itu DDL, data definition language? Nah, data definition language itu ada suatu metode untuk mengelompokkan sebuah data informasi data jadi sebuah informasi dalam bentuk tabel. Ya, itu lebih tepat. Kenapa saya bilang ketika kita kalau cuma ngomong data, berarti data itu belum difilter, belum dipilih-pilih mana yang bisa menjadi sebuah informasi. Ya. Nah, ketika DDL ini ada kita mengelompokkan dalam bentuk tabel menjadi sebuah informasi. Ya, mana yang penting-penting aja. Nah, itu jadi sebuah tabel. Ya. Ya, seperti yang kayak lihat ini itu jadi itu metodenya itu dan itu jadi akan bisa menjadi sebuah desain yang seperti kita bisa lihat di sini ada tabel kelompok, ada tabel barang, ada table order detail, table pelanggan. Ya, ini punya bahasa correlation-nya, relation antara satu table dengan yang lain. Yang saya bilang ada sebuah unique key. Ya, di sini contohnya table kelompok itu punya pemilik key, yaitu nama pemilik key tabelnya di sini ID kelompok. Ya. Nah, kemudian pada table barang ada ID kelompok juga pada tabel barang. Ya, artinya memiliki di tabel kelompok itu digunakan oleh tabel barang untuk mengidentifikasi bahwa informasi tabel barang juga untuk detailnya terkait dengan kelompok
itu bisa dilihat di dalam tabel kelompok, ada colors-nya. Ya. Jadi kalau saya bisa bilang, di sini saya kalau udah begini bisa dibilang kadang-kadang orang database bilang, oh ini secondary key-nya ID kelompok, primary key-nya itu ID barang. Itu betul, nggak ada yang salah. Ya. Nah, jadi gitu. Nah, ini satu keterkaitannya. Ini artikel, ini satunya ya tadi pemaiknya ada di sini, ya punya correlation-nya di sini. Dia disebutin lagi. Nah, jadi nanti kalau di dalam MySQL ini otomatis kalau di SQL Server, kalau kita udah bikin correlation-nya antara satu table dan table yang lain, nanti ini bakal kelihatan. Ada view table design namanya. Ya kayak gini lah. Nanti ada muncul. Ya, kalau di MySQL saya nggak tahu ya view-nya ya. Walaupun teman-teman bisa buat diakses ya. Bisa. Bisa apa namanya akses MySQL tersebut menggunakan GUI. Apa itu GUI? Graphic User Interface. Ini saya lagi open ya. Oh, otomatis saya harus mengaktifkan Apache-nya sebagai web server untuk mengaktifkan GUI-nya. Nah, ini udah bisa. Ya. Dijamin loh. Karena ini SMPP, otomatis dia ada SMPP itu ada application bundling. Ya, yang di dalamnya ada web server, ada database, ada FTPA, ya file sharing. Nah, dulu ini Tomcat nih, Tomcat juga sebenarnya hampir sama kayak Apache, web server juga. Ya, oke, sama McCoy juga sama. Nah, tapi yang sering digunakan ini Apache MySQL. Oke, nah makanya saya harus aktifkan observer-nya supaya kita bisa menggunakan GUI. Jadi kalau kita pakai SMPP, itu pasti kita bisa mengakses pakai, kalau MySQL ada juga GUI-nya, tapi rata-rata orang mau pakai GUI-nya ribet. Nah ini kalau pakai GUI teman-teman di sini kayak gini tampilnya. Di sini kita bisa lihat ada database. Ini database information schema ini default. Skema ini default, PHP MyAdmin default. Ya, yang di sini yang baru MySQL juga default. Inventory ini buat, ini juga buat, bukan, yang ini buat project purpose dan tes ini saya buat. Oke ini, itu ya. Ini kalau kalian mau di SMPP mau pakai GUI-nya, kalau enggak ya pakai komandan aja. Ya, komandan kayak gini. Kalian harus masuk dulu ke sini. Ini coba show database. Nah, kalau kita udah di sini ini case sensitif. Saya udah lama nggak ini main database. Saya dulu belajar awalnya itu bukan pakai MySQL, masuk pakai Microsoft Access. Nah, jadul. Sekarang udah nggak dipakai lagi. Oke nih, ini sudah database kalau di command line, kalau di GUI ya seperti ini. Ya. Jadi nggak ada
yang salah ya. Kayaknya kalau pakai gue kan lama. Lebih cepat begini, tetap langsung komen lain. Oke, kita lanjut aja lagi. Ini dia. Oke. Nah ini yang tadi saya udah kasih lihat. Ya, jadi kalau kalian mau buat database, baru langsung aja ketikkan panggil function create-nya, create database, nama database-nya apa? Misalnya create database tadi ID kelompok, otomatis langsung dibuat. Ya, tapi database-nya masih kosong karena belum ada table. Ya. Jadi gen database itu rumah data atau tempat iya benar rumah data di dalamnya banyak tabel. Ya. Habis itu kalian mau hapus bisa langsung ketikkan doc database. Ya. Nah, hati-hati untuk penghapusan. Kenapa kok kalian lagi hapus doc database otomatis semua table di dalam database tersebut include akan dihapus. Oke. Ke bawah gitu, returns jadi ke bawah. Ya, ini kalau dia mau pakai database-nya. Ya. Oke, jadi dia udah buat tadi create database DB toko, terus dia mau pakai use DB toko, ya, titik koma. Otomatis kalau dia udah ada tulisan begini, berarti dia DB toko, dia sedang berada di dalam database DB toko. Nah, tipe datanya ya mostly tipe datanya itu sama ya, sama dengan tipe data yang database yang lain maupun pemrograman yang lain sama. Ada integer, ada tiny integer artinya paling kecil, small intinya kecil tapi nggak paling kecil, ya. Jadi ini depend ya. Kalau saya sih nggak hafal terus tentang integer, small integer, saya selalu integer aja. Ya. Tapi balik ya, kan saya harus kerjaan proper ya, semua balik kayak gitu individu masing-masing. Nah, tipe data untuk penggunaan waktu ada date and time, artinya tanggal dan waktunya, ya penulisan aja langsung. Kalau date artinya cuma tanggal, kalau timestamp artinya detail ya, ada tanggal ada waktu, kalau time waktunya aja ya baru tahun. Nah, tipe data untuk string ini ada tiny text, ada tiny block, saya juga nggak begitu tahu tiny block pan bisa dibaca, teks sudah jelas, yang pasti. Ya ini dia tipe data yang, tapi tipenya ini dari sekian banyak tipe data string yang sering digunakan ini ya ini antara varchar dan char. Ya, enum itu sering juga untuk beberapa huruf doang. Ya, apa bedanya varchar dan char? Nah, kalau ya kita bisa baca di sini ya bahwa bisa kalau varchar bisa menyimpan data sampai 225 karakter dan even dia Anda dapat menggunakan tipe ini apabila data yang dimasukkan tidak lebih dari batasan tersebut. Jadi nggak boleh lewat dari 225 karakter. Nah, sedangkan berusaha hampir sama dengan char, tapi dalam metode penyimpanannya beda. Misalnya kita buat kolom varchar 25, meskipun kita masukin data yang nggak sampai 24 digit, datanya tetap bisa masuk. Nah, sebaliknya kalau yang pakai char 4, kalau kita misalnya kita pakai char, kita masukkan harus 4 digit. Nah, berarti benar-benar harus 4. Itu nggak bisa kurang, nggak bisa lebih.
Meskipun Anda masukkan digit kurang dari 4, akan tetap dibaca 4 digit. Sebentar. Oh, kebalik, maaf, kebalik. Ya. Oke. Nah, untuk buat table langsung aja ke table, setahu saya komennya. Ya, tapi again kita harus masuk dulu di dalam database baru bisa create create table. Kita nggak bisa masukkan komen ketika create table ketika kita di luar database. Ya, ini dia udah masukkan, udah buat database, namanya DB toko tadi, terus dia buat dia change to-nya ke DB toko, habis itu dia buat table namanya table kelompok. Ya, ini kalau mau buat contoh menggunakan command line ya, saya nggak usah ketik ya, teman-teman bisa coba sendiri. Nah, sama kalau mau buat GUI-nya juga sama. Pertama buat database-nya dulu di sini DB toko, misalnya DB toko. Nah, klik aja. Ya kan, ini kita udah buat kita udah di dalam DB toko ini. Oh, saya salah ketiknya DB2 ya. Anggaplah itu DB toko. Oke, kemudian kita mau buat table name-nya apa? Ya, berapa kolom? Nah, langsung diklikin aja di sini. Kalau ini dia langsung detail. Kalau yang di komenan sini, maaf. Nah, dia langsung tentukan Fameka voucher, langsung detail. Ya. Jadi kalau kita misalnya punya banyak kolom, ya otomatis kita sebutkan sama tipe kolomnya mau apa. Misalnya nomor handphone, otomatis dia itu bisa numbering, bisa integer, bisa voucher. Ya. Nah, ini komen-komennya ya. Kalau udah kita buat table, terus dia tadi buat table, dia mau lihat hasil tabelnya, langsung aja show. Harusnya show nomor table apa? Show tables, oh nama tablesnya tables ya. Tables in DB toko. Oke. Nah, kalau kita misalnya mau lihat tipe data, di mana memiliki yang mana data nol. Nah, itu pakai describe table, describe command describe ya. Describe terus habis itu nama tabelnya apa. Ya. Oke, ini dia buat lagi, intinya dia buat yang kayak ini. Kayak begini. Ya, dia buat, again dibuat terus. Nah, kalau kita mau modify sebuah table pakai command itu auto table. Ya. Jadi itu dia auto table. Ya. Modify ini bisa nambahin, bisa kurangin ya. Atau ubah tipe data. Juga bisa. Nah, kalau kita pengen by default isi ada ya kalau kita kadang isi informasi dalam sebuah table tuh ada yang by default itu udah pasti ya, misalnya apa ya, saya kasih contoh ya. Misalnya oh ya ini misalnya data penduduk untuk wilayah Tangerang. Nah, itu kan kotanya itu otomatis by default nggak mungkin orang yang didata itu orang asal Tangerang. Pasti dia datang ke rumah, dia lihat dulu kakaknya, baru dia data. Otomatis itu udah termasuk pasti warga kota Tangerang. Nah, informasi kota itu by default langsung dibikin kota Tangerang, itu bisa. Nah, itu contohnya. Ya. Nah, ini kalau mau hapus kolom itu, saya bilang ya, pakai auto table karena
atau table itu modifier itu definisinya bisa menambahkan, bisa delete. Nah ini dia delete pakai command drop. Ya, kalau sih add, nah add ini, nah kayak begini langsung tambahin dia. Jadi add dan drop. Ya, kalau nama kolomnya pakai command change, tapi tetap pakai alter table. Jadi semua yang sifatnya modification itu pakai command alter table. Ya, kalau mau masukin data pakai command insert. Nanti akan ada di bawahnya. Oke. Terus. Oh ya. Ini dia masuk ke yang tadi saya sebut insert, delete, update. Ya, data manipulasi modifikasi data otomatis. Ya, ada penambahan, ada pengulangan, ada update. Ya. Contohnya ya, kalau kita mau nambahin sebuah kolom ya, itu pakai insert. Nah, kalau kita mau menampilkan ini insert into nih. Ya, kalau kita mau menampilkan informasi spesifik itu pakai select. Ya, pakai select terus database-nya apa, tabelnya apa, select tabelnya apa, informasinya apa yang mau kita tampilkan. Ya, ini bisa juga spesifik, misalnya select, saya menampilkan yang saya data penduduk yang rumahnya di wilayah A. Berarti kita select bintang, ya, data bintang itu artinya semua informasi data, kemudian where, ya, where itu makanya kita kasih conditional, artinya di mana cuman ada tampilkan semua data individu orang yang ada di wilayah A. Well, misalnya di wilayah kota Tangerang, well, kota Tangerang, from table apa? Nah itu, ya, itu conditional, ya. Oke. Ya delete, ya jelas saja langsung command delete nama table, delete, ya delete. Oke. Nah, kamu update sebagian, nah itu ini pakai ada command update, misalnya update informasi table ya isinya, ya si table kolomnya yang lebih spesifik inputan. Oke. Apa lagi ya? Oh ya ini ya. Kita perbaiki apa itu? Ya, table master. Itu table master itu table yang sifatnya ya itu apa yang namanya? Kalau table master ya saya sering sebutnya itu ya. Data yang sifatnya inputan dari beberapa table lain. Atau table master itu jadi pemaikinya itu ada di dalam beberapa table. Ini gampangnya seperti itu. Jadi misalnya katakanlah ini tadi kan kelompok ya, terus ada ID kelompok. Nah si ID kelompok ini ada di macam-macam di dalam table kelompok, table apa namanya, table barang, otomatis dia menjadi table master. Itu. Gitu. Oke, ini ya Sonal, ini tadi. Oke, ini artinya hubungan ketergantungan, betul.
Karena tabel barang itu, kalau kita bisa di sini, tabel barang itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa sebuah tabel informasi dari tabel kelompok. Begitu juga ketika kalau kita bisa lihat di sini, otomatis di sini tabel masternya apa? Tabel masternya ini yaitu si kelompok. Karena puncaknya dia di situ, nggak mungkin dia bisa, tabel barang nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada tabel kelompok. Tabel detail nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada tabel barang. Tabel order nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada tabel detail. Itu. Di sini tabel masternya itu tabel kelompok. Ya. Nah, ini begini. Proses pengujian pembagian relasi. Nah, ini relation ya. Relation key dari antara satu tabel ke tabel yang lainnya. Oke. Nah, jadi contohnya apa itu relation? Nah, ini. Jadi ini kan dia buat tabel bank ya. Dia buat tabel bank, terus di sini ID bank, ID kelompok, default null, terus barang voucher, stok barang pemilikinya itu. Nah, ya sebentar. Pemilikinya itu ID bank ya. Nah, terus dia punya keterkaitan antara tabel barang dengan tabel, harusnya disebut di sini nama tabel kelompok ya. Di sini tabel barang dan tabel kelompok. Nah, kalau foreign key, nah masukkan ID kelompok ini di dalam tabel barang. Nah, artinya foreign key itu another key dari tabel yang lain ya. Oke. Inilah intinya seperti itu ya. Jadi ada relation-nya. Nah, sebentar menguji hasil buatan akan insert data pada tabel master terlebih dahulu, kemudian pada tabel transaksi. Oke, jadi dia coba untuk menambahkan sebuah data jadi pada tabel master. Nah, jadi ini dia tampilkan dulu nih. Saya bintang form tabel kelompok. Ya, tadi kan tabel ininya kan tabel kelompok ya, masternya. Nah, ini kan habis itu nih strukturnya, ini struktur datanya supaya kita gampang menambahkan data apa, karena kita harus lihat tipe datanya apa. Nah, oke. Nah, auto increment otomatis ini ID barang ini ketika kita nggak isi dia nambah sendiri karena sifatnya auto increment ya. Nah, jadi ya dia masukkan insert into tabel barang, ke tabel barang dimasukkan ini dikosongin ya ID barang karena auto increment. Terus ID kelompoknya namanya 6. Terus habis itu beras ojo lele namanya ya barangnya. Nah, terus habis itu barangnya 100, stok barangnya 10.000, harga belinya 12.000. Harga belinya 10.000, maaf, harga jualnya 12.000. Ya. Nah, ini yang beras sojo lele. Ya, udah masuk ya. Nah, dia diujikan. Pengujian insert pada tabel barang hanya bisa dilakukan menggunakan data yang tersedia pada tabel master. Ya. Jadi ini kan balik lagi ke tabel mana sih? Nah, ini dia. Ini yang pada tabel kelompok itu cuma ada barangnya itu kelompok 678 atau beras, gula, tepung. Tapi kita lihat yang ID kelompoknya 678 ya. Artinya dia cuma bisa melakukan inputan ketika tipe barangnya itu beras, gula, ataupun tepung. Itu. Ya.
beras, gula, tepung, ya kan? Nah, kemudian dia coba mau masukkan selain tepung. Ya sebentar ya. Selain tepung, oh tetap tepung. Oh enggak, dia masukkan ya maka saya tiba-tiba balik yang ID kelompok, dia masukkan atau meskipun tepung tapi dia salah input ID dari foreign key-nya si atau pemilikinya si ini tersebut ID kelompok. Nah, dia masukkan 9 ya, dimana tadi cuma 678 ya. Jadi nggak bakal bisa. Maka dibilang cannot add update sheet row foreign key constant fail. Karena nggak ada foreign key atau primary key 9 di dalam table ID kelompok. Nah, otomatis apa supaya bisa masuk? Dia harus masukkan informasi tambahan untuk si table kelompok terkait dengan 9 tersebut. PMIQ 9 tersebut. Nah, dimasukkan otomatis nih, dimasukkan nama dia nih, update table kelompok set ID kelompok 9, di mana kelompok 9 itu termasuk tepung. Gitu kan, dimasukkan ke dalam table kelompok. Nah, harusnya dimasukkan komen ini harusnya bisa. Nah, dimasukkan 9. Nah, dimasukkan ini. Nah, habis itu di input dan sudah bisa. Itu dia ngedit nih, dia ngedit tadi kan 8678 diedit jadi 679 dikenalin, jadi bisa. Nah, untuk delete, nah ini bisa langsung baca aja ya, intinya kan bisa langsung coba sih ya, ini bagus dan gampang untuk dipahami untuk pemula ya. Oke, Desa itu dulu untuk hari ini. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau di sini dia pakai komennya di sini ya. Heboh kamu harus ke query, habis itu ya meskipun ini database-nya tetap harus ketik database-nya dulu, habis itu bawa query. Artinya kalian bermain query di dalam database tertentu. Di dalam sini. Ini nggak ada table kan? Contohnya apa ya? Ya masuk. Nah ini ada table kan? Yang saya mau pakai query, yaitu saya sempit tabelnya apa? Tuh. Seperti gitulah ya. Tapi saya juga bingung kok pakai GUI, enakan pakai komandan langsung. Tapi beda-beda ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya sudahi saja pertemuan minggu ini. Kali ini kita ketemu di minggu depan. Selamat pagi semua. Terima kasih. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak.